Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Olivia Dina Andana dan di sini saya akan melakukan presentasi terkait hasil dari pembuatan RBP atau modul ajar yang memuat teori belajar, juga teori perkembangan sosial, teori perkembangan kognitif, dan aspek pembelajaran berdiferensiasi. Dan serta ada penerapan asesmen yang akan dilakukan. Dan di sini saya membuat RPP untuk kelas 11 di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Di mana kelas 11 ini pada tahapan uh, teori perkembangan sosial atau teori tentang hidup yang dikemukakan oleh Erik Erikson berada pada tahapan identity versus identity confusion atau identitas versus kebingungan identitas. Di mana di kelas 11 ini dikategorikan sebagai remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dan pada masa remaja ini peserta didik umumnya mereka sedang mencari jati diri terkait tentang siapa mereka, apa yang mereka kehendaki, dan apa yang mereka inginkan untuk kedepannya atau untuk masa depan. Dan di sini tema yang saya buat yaitu tentang songs atau lagu-lagu, dan untuk pertemuannya sebanyak 4 pertemuan. Lalu untuk teori perkembangan kognitif peserta didik di kelas 11 ini berada pada tahapan operasional formal seperti yang diungkapkan oleh Zombiase. Di mana pada tahapan ini peserta didik sudah memiliki pengalaman konkret terhadap sesuatu dan mampu untuk berpikir secara abstrak dan logis. Sehingga pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan, ada sesi diskusi, peserta didik tidak akan merasa kesulitan atau kesusahan. Lalu, untuk aspek pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan, yaitu aspek diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini dapat dilihat melalui kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 4 dikarenakan ada 4 pertemuan, yaitu yang pertama pada kegiatan pembelajaran pertemuan pertama, yaitu peserta didik melakukan pengamatan melalui video yang diputarkan, video lagu yang diputarkan dengan judul I Have a Dream. Dan di sini pemutaran video memfasilitasi gaya belajar peserta didik visual dan auditori. Lalu untuk yang kedua, yaitu peserta didik mencoba untuk menyebutkan fungsi sosial dan makna lagu yang diputarkan. Nah, pada saat peserta didik mencoba untuk menyebutkan fungsi sosial dan makna dari lagu yang diputarkan, itu mengandung teori konstruktivisme, di mana sebelumnya peserta didik tidak mengetahui fungsi sosial atau makna lagu yang diputarkan, dan peserta didik mencoba untuk mencarinya sendiri. Lalu setelahnya guru memberikan konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. Nah, pada saat guru memberikan konfirmasi ini masuk ke dalam guru sebagai fasilitator, sehingga pada saat peserta didik mengkonstruksi pemahamannya sendiri, guru membantu untuk mematangkan pemahaman yang telah diperoleh oleh peserta didik. Lalu peserta didik secara bersama-sama menganalisis struktur penulisan lagu yang menunjukkan lirik lagu I Have a Dream di depan kelas, di mana pada saat menganalisis struktur penulisan lagu ini, peserta didik dapat maju satu-satu atau bergantian, dan pada saat maju ini memfasilitasi gaya belajar kinestetik. Dan lalu setelahnya peserta didik secara berkelompok kembali dengan teman sebangku untuk mengerjakan angka 1. Lalu setelahnya pada pertemuan kedua, yaitu guru menampilkan video lagu yang berjudul A Whole New World melalui LCD proyektor. Lalu peserta didik akan kembali diberikan waktu untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan lagu yang diputarkan. Pada saat mengungkapkan pendapat ini, teori konstruktivisme kembali digunakan. Lalu setelahnya peserta didik secara berkelompok mencoba untuk mengisi lirik lagu yang rumpang. Nah, pada saat berkelompok ini memfasilitasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik juga. Karena kan jika berkelompok, mungkin yang auditori, oh saya pernah mendengar lagu seperti ini, liriknya seperti ini. Lalu untuk yang visual, oh saya tahu penulisan lagunya seperti ini. Atau bisa juga untuk yang kinestetik membacakan hasil kerjasama yang dilakukan ke depan kelas.
Sehingga pada saat melakukan presentasi, itu peserta didik dapat dengan bebas membuat atau mengkreasikan hasil pekerjaan mereka. Lalu pada pertemuan ketiga ini, pada bagian inti, yaitu ada permainan game menggunakan media pembelajaran yang diberi nama rolling ball game. Di mana rolling ball game ini setiap peserta didik membentuk kelompok dan setiap perwakilan kelompok mereka maju satu-satu ke depan untuk menggulirkan bola agar bolanya jatuh ke dalam cup di mana cup tersebut berisi tentang soal-soal atau eh, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik secara berkelompok. Nah, pada saat ini memfasilitasi gaya belajar kinestetik juga dengan maju atau bergerak berpindah tempat. Dan untuk yang gaya belajar auditori yaitu beberapa soal berisikan tentang lirik lagu yang rumpang sehingga guru harus memutarkan lagu yang rumpang tersebut dan peserta didik mencoba untuk menuliskan lirik lagu rumpang tersebut berdasarkan apa yang ia dengar dari lagu tersebut. Lalu untuk yang visual dapat berupa beberapa gambar yang menunjukkan makna dari lagu tersebut atau bisa juga lirik lagu yang ditunjukkan tersebut terdapat unsur kebahasaan atau struktur penulisan lagu yang bagian mana, apakah intro, bridge, atau refrain atau dan lain sebagainya. Lalu setelahnya pada pertemuan keempat, peserta didik berkumpul bersama kelompok yang telah dibuat, boleh dari kelompok sebelumnya ataupun membuat baru, dan peserta didik menampilkan lagu yang telah disepakati secara berkelompok ke depan kelas dengan membawa berbagai macam alat musik yang mereka kuasai. Nah, dengan memainkan alat musik ini membantu peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Lalu setelahnya mendengarkan apa yang mendengarkan lagu yang ditampilkan, yaitu dalam memfasilitasi gaya belajar auditori. Dan untuk yang visual, peserta didik dapat membuat lirik lagu yang telah didesain atau dikreasikan sebaik mungkin di belakang di belakang mereka melalui LCD proyektor. Dan setelah itu mungkin peserta didik dengan gaya visual dapat melihat lirik lagu tersebut. Dan dapat juga setiap kelompok membuat seperti mini poster untuk terkait tentang lirik lagu ataupun maknanya untuk dibagikan ke kelompok lain ataupun secara individu untuk memfasilitasi gaya belajar visual. Sehingga aspek pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan di sini yaitu diferensiasi proses, di mana salah satu penerapan diferensiasi proses yaitu memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Lalu untuk penerapan perencanaan asesmennya ada 3 aspek yang dinilai yaitu kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau psikomotorik. Untuk yang pengetahuan ini terdapat 2 indikator penilaian yaitu yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial dan menganalisis unsur kebahasaan lirik lagu yang terkait tentang kehidupan remaja. Nah, di sini asesmen yang akan dilakukan yaitu secara tes tertulis dan secara individu. Seperti contoh untuk mengidentifikasi fungsi sosial seperti what is the lesson given by this song. Jadi apa pesan yang disampaikan oleh lagu ini kepada listener atau pendengarnya. Lalu untuk unsur kebahasaannya yaitu seperti penggunaan rhyme, phrasal verb, ataupun figurative language atau yang biasanya disebut dengan majas. Seperti contoh di soal nomor 13. Di sini ada penggalan lirik lagu You Raise Me Up So I Can Stand on Mountain. Nah, lalu untuk pertanyaannya the figurative language used in the lyric above is. Jadi figurative language yang digunakan di penggalan lirik ini adalah itu. Lalu untuk rubrik penilaiannya jumlah jawaban benar dikali 5. Lalu untuk kompetensi sikap, yaitu ada 6 sikap yang dinilai oleh guru dan penilaian ini dilakukan oleh guru dengan rentang skor 1 sampai 4. Di mana
aspek sikap yang dinilai yaitu ada antusias, jujur, disiplin, santun, peduli, dan bertanggung jawab. Lalu setelahnya untuk kompetensi keterampilan, yaitu yang pertama ada menyebutkan bagian-bagian yang terkait tentang pesan tertentu, dan yang kedua ini menafsirkan makna terkait fungsi sosial. Dan di mana di sini ada dua keterampilan yang akan dinilai. Yang pertama yaitu keterampilan membaca. Nah, di sini disajikan lirik lagu, lalu peserta didik mencoba untuk menjawab soal yang telah diberikan di lirik lagu, di bawah lirik lagu tersebut. Nah, lalu setelahnya ya untuk rubrik penilaian keterampilan membaca yaitu ada kosakata, pemahaman tata bahasa, dan susunan kata. Lalu di sini rentang skornya antara 1 sampai 4. Dan untuk kategorinya yaitu 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Lalu untuk yang keterampilan berbicara, yaitu ada 4 aspek yang dinilai, yaitu kelancaran pengucapan, intonasi, dan diksi. Di mana untuk keterampilan berbicara ini guru melakukan penilaian melalui kelompok yang maju ke depan kelas untuk menampilkan lagu yang telah disepakati sebelumnya secara berkelompok. Nah, untuk rentang skornya itu antara 1 sampai 4, jika 1 kurang lancar, 2 cukup lancar, 3 lancar, dan 4 sangat lancar. Lalu berikut untuk LKPD yang atau apa yang harus dikerjakan peserta didik untuk di setiap pertemuannya. Di mana jika ada 4 pertemuan, maka mungkin ada 4 pekerjaan yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang berikut merupakan lembar penilaian keterampilan sikap, di mana ada 6 sikap yang dinilai oleh guru untuk masing-masing peserta didik di setiap kegiatan pembelajaran dengan rentang skor 1 sampai 4. Dan berikut untuk rubrik penilaian keterampilan sikapnya ada rentang skor 1 sampai 4, jika 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.